2 Samuel 22 ayat 1 sampai 51, saya bacakan sampai ayat 25. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong, masuk ke telinganya. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi. Dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang. Oleh karena bernyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya. Api menjilat keluar dari mulutnya. Bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit, lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang, dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar kilat di hadapannya, bara api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah, sehingga diserakkannya mereka, yakni kilat-kilat, sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya aku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan,
dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti rusa. Maaf, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untukku, langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kau punahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka aku habiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, orang-orang yang membenci aku, mereka aku binasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka dengan halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Dan Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa, bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, berpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari panah penindas. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagimu. Ulang, aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Galatia 6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya.
Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Tuhan. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai rohmu, menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan yang teguh, dengan konsisten ya. Saudara, masalahnya saudara, agama memframing kita ya, saudara ya, agama. Mitos-mitos di dalam agama itu membuat kita tidak menyadari pengalaman pribadi kita sama Tuhan, saudara. Sehingga ketika Anda sudah di dalam tracknya itu, Anda jadi terus kepikirannya ngalar-ngalar ya tadi ya, ketemu dengan Jibril, ya kan? Kalau belum Jibril, Anda belum orang soleh, saudara, belum jadi nabi ya, saudara. Kalau Anda belum memenuhi syarat-syarat yang sulit dari agama itu, ya. Dulu saya itu kalau ke GPPS itu kudu doa 10 hari 10 malam. Kalau belum terus dikasih tali putih, wah, belum sip itu, saudara. Itu bikin saya down, saudara ya. Itu bikin saya down karena saya berapa kali datang nggak pernah dikasih tali putih, saudara. Padahal orang yang dikasih tali putih itu yang pergi-pergi bareng saya ya setelah lawa ya pulangnya tetap brengsek. Malah saya rasa saya hidupnya lebih baik dari dia, saudara. Itu ya, tanda-tanda yang diberikan oleh agama, framing yang diberikan oleh agama itu ya membuat banyak orang di dalam kehidupan sehari-hari menjadi putus asa, saudara, dengan apa yang namanya pengalaman bersama Tuhan. Coba Anda kalau ditanya sekarang, apa Anda punya pengalaman bersama Tuhan, akan bingung. Siapa yang di sini punya pengalaman bersama dengan Tuhan? Bingung, saudara. Ada yang pengalaman bersama Tuhan. Oh ya, saya dapat mimpi, Pak. Oh ya, saya jatuh terus ditolong oleh Tuhan. Dari mana kamu tahu kamu lagi jatuh dan kamu ditolong Tuhan? Iya, Pak, kemarin saya bangkrut. Lalu tahun ini saya mendapat mujizat, Pak. Sekarang saya sudah sukses, usahanya udah jalan lagi. Sebentar, orang tidak percaya Tuhan juga mengalami hal yang sama loh, saudara.
Orang yang bukan Kristen, orang yang tidak beragama sekalipun juga ngalami sama yo. Saya kemarin juga bangun karena sudah bangun lagi. Nah, jadi apa? Nah, kalau tanya pengalaman bersama Tuhan itu apa? Anda bingung, saudara. Banyak yang bingung tanya. Saudara, kita harus punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Anda perlu tanya sama pendetanya, apa itu pengalaman pribadi sama Tuhan yang kamu maksud? Ya enggak, saudara? Yo. Pengalaman pribadi 2024 kamu bersama Tuhan apa? Kita harus punya pengalaman pribadi. Tanya saudara yang khotbah itu. Coba Dev, yang kamu maksud pengalaman pribadi bersama Tuhan itu apa? Oh, saya mendapat penglihatan Yesus, Pak. Nah, itu pengalaman. Atau kayak itu ya, saya ketemu Jibril, Pak. Itu pengalaman pribadi bersama Tuhan. Pak, saya kemarin nggak bisa jalan, Pak, lumpuh, Pak. Hari ini saya didoain, sekarang saya sembuh. Apakah itu pengalaman pribadi bersama Tuhan? Disembuhkan dari sakit, apakah pengalaman pribadi? Kalau gitu, kalau kamu pergi disembuhkan oleh dokter, apa kalau kamu sembuhnya karena dokter? Kayak Pak Iman disembuhkan karena dokter ini, saudara. Apakah itu bukan pengalaman pribadi dengan Tuhan? Ini Tuhan sembuhkan, iya. Tapi apakah itu kan melalui dokter kan, tetap ke rumah sakit kan, maunya kan Anda lagi di rumah saja. Buat banyak orang kan kalau kena kanker payudara kan gampang kan, potong payudaranya sembuh dia. 90% kalau belum terlambat sembuh, saudara. 90%. Kebanyakan nggak maunya dijalanin saja, minta mujizat dari Tuhan, dan akhirnya mati, saudara ya. Saya ingin pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Nah itu, saudara. Jadi pengalaman bersama Tuhan itu, apakah kudu ketemu Jibril dulu, saudara, yang malaikat yang klepek-klepek gitu, saudara ya. Ini kapan-kapan saya datang ke rumahnya Pak Muji, saya ini pakai ini ya, sayap buatan, terus nanti saya tinggalin bulu, ini ya, bulunya burung merpati, apa bulunya burung gagak di rumahnya Pak Muji, biar kelihatan. Malam-malam saya datang, Pak Muji sirap matanya kan, dikira Nabi 26 bersama dengan malaikat Jibril datang, lalu saya ninggalin satu bulu itu ya, satu batang bulunya gagak, apa bulunya apa merpati, apa bulunya emprit, pokoknya tak tinggalin. Saya tiap malam itu di rumah saya selalu di kamar saya selalu ada bulu, saudara, bulunya burung, saudara. Ini tiap malam ada malaikat datang. Setiap malam saya ya mau bersihkan kasur itu kan mesti selemeknya ditarik itu kan, karena kalau kasur sini kan selemeknya kan kayak kolor gitu kan, ditarik. Setiap kali saya lihat itu selalu ada bulunya burung, saudara. Selalu ada bulunya burung. Apakah itu Jibril, saudara? Bukan. Itu ternyata bantalnya bocor, bulunya pada terbang itu loh, saudara. Kan di sini bukan yang nggak pakai kapuk, nggak pakai dakron, pakainya bulu itu loh. Bulunya pada terbang dari dalam itu. Ya, tiap malam saya didatangi Jibril. Sayapnya pada jatuh bulunya. Ini pengalaman bersama dengan Jibril, apa itu, saudara? Pengalaman bersama Tuhan itu apa? Nah, agama itu memframing Anda, saudara. Pengalaman bersama Tuhan itu kalau kamu ngalami mimpi ketemu Tuhan Yesus, nanti yang lain didatangi malaikat di siang hari bolong. Yang lain pengalaman bersama Tuhan itu ketika kamu lagi susah sekali, tiba-tiba ada pertolongan yang seakan-akan itu mujizat. Padahal kalau dipikir-pikir ya nggak mujizat juga, biasa aja. Namanya orang random aja, nggak usah orang percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, selalu kalau ada masanya ya, saudara ya, mau tabrak nggak jadi. Itu orang-orang di Cina itu ya, film-film klip-klip pendek itu yang kalau mau truknya itu kan edan-edan yang kendaraan bisa nyabot sana nyabot sini, dia bisa nggak mati itu loh. Apakah itu pengalaman bersama Tuhan? Dia dapat percaya Tuhan Yesus. Saudara, kita harus belajar, saudara ya. Makanya definisi kita tentang Tuhan di-framing oleh agama. Definisi kita tentang Tuhan itu di-framing oleh definisi kita sendiri, saudara. Padahal Alkitab sudah mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah sang cinta, Allah adalah kasih, agape. Nah, kalau Anda sudah berpikirnya dari ujung sampai ujung, Allah adalah sang cinta.
Maka kalau Anda bertemu dengan Allah, Anda bertemu dengan Sang Cinta. Oh, saya ngimpi ketemu Tuhan Yesus, tetapi kamu tidak membuat hidupmu menjadi penuh dengan cinta. Kamu ya cuma mimpi. Itu bukan pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu mimpi. Oh, saya di dalam mimpi itu saya melihat malaikat tinggi besar ini mau menyelamatkan saya. Wah, kamu bersuka cita karena kamu merasa bahwa itu pengalaman dengan Tuhan. Bukan, itu mimpi, cuma mimpi. Cuma mimpi, saudara. Pengalaman dengan Tuhan adalah pengalaman dengan Sang Cinta, saudara. Jadi mau kamu ngimpi Tuhan, ngimpi yang sesuatu yang mistis, mimpi sesuatu yang mau Tuhan lah, malaikat lah, gendru apa segala macam. Pokoknya yang namanya pengalaman dengan Tuhan sebetulnya adalah pengalaman dengan Sang Cinta. Ketika kamu hidup di dalam cinta, di dalam kebaikan dari cinta, di dalam buah dari cinta, jalannya cinta, itu namanya pengalaman dengan Tuhan. Nggak usah Anda pakai supranatural, Anda ngejarnya supranatural, karena apa? Di framing sama agama. Karena Anda juga di Indonesia, ya kan? Harus yang begitu, yang supranatural. Padahal pengalaman dengan Tuhan itu adalah simpel, saudara. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Berbuatlah segala kebaikan selagi ada kesempatan. Jangan kamu pikir Tuhan itu bisa dipermainkan. Kamu bisa melihat segala macam penglihatan surgawi, kamu bisa mempermainkan ilusi tentang Tuhan, bermain-main, kamu menciptakan, saking kepenginnya saudara, kamu ciptakan, itu nanti kamu bisa ngimpi beneran, saudara. Jangan tidak percaya saya, nanti kelas profet kita ajarin. Kamu saking ngebetnya sesuatu, kamu bisa ngimpi, saudara. Ya, saya waktu belum jadi warga negara, Belanda ya, saudara ya. Ngimpinya apa, saudara? Ngimpinya saya lagi khotbah di Indonesia, deg-degan, tiba-tiba di depan lagi ditungguin. Loh, saya di Indonesia, gimana caranya saya kembali ke Belanda nih? Ya kan? Mimpi itu bisa kamu ciptakan dari alam bawah sadarmu, bisa kamu paksa loh, saudara. Saya kalau lagi ngimpi, saudara ya, kalau dulu mimpi itu tak terkendali. Tetapi setelah saya makin ya mungkin ya, kalau saya ngimpi, misalnya saya berkelahi kalah, saudara ya. Terus saya bangun kan nggak enak, berkelahi gebukin itu kan nggak enak, saudara. Kita jadi pecu dengan saya melihat begitu ya. Terus saya tidur lagi, saudara. Tak terusin mimpinya, tak bayangin sekarang saya yang menang. Kamu coba boleh, saudara ya, nanti. Kalau mau coba boleh tuh. Saya menang, saya gebukin itu orang dalam setengah sadar itu saya membayangkan secara aktif saya gebuki orang yang tadi gebukin saya, saudara. Tak kejar sampai saya les sampai di batas remnya itu sampai saya lelap, dan itu nanti mimpinya paginya itu sampai saya bangunnya pulas, sukacita, saudara, lega. Saya gebuki orang yang tadi gebukin saya. Kamu kalau bangun tidur digebuki orang, mimpinya kan enak, ya enggak? Ayo itu saja. Atau Anda bangun tidur, tiba-tiba Anda merasa anakmu direbut dari tanganmu, apa suamimu direbut dari tanganmu. Karena dalam mimpi itu waktu bangun gitu, Anda merem lagi, saudara. Oh, ini pertanda apa ya? Kamu seharian terus ke penganut, pertanda apa ya? Kan goblok kamu, saudara. Di-framing oleh mimpimu. Kamu di-framing oleh mimpimu sendiri. Tidak semua mimpi. 99,99% mimpimu itu adalah hanya mimpi, saudara. Dan itu bisa terjadi kalau kamu percaya dengan mimpimu. Kalau kamu tidak percaya dengan mimpimu, tidak akan terjadi. Coba deh kalau tidak percaya deh. Tapi kamu bisa menggunakan mimpimu sebagai pertanda. Makanya ikuti kelas profetik ya. Ikutin, saudara, bagaimana kamu bisa menggunakan mimpi itu sebagai penanda dalam hidupmu. Tapi jangan sampai mimpi itu memframing hidupmu, saudara. Saya kalau mimpi sesuatu 3 kali, saudara, pasti terjadi. Pasti terjadi, tetapi saya tidak mau di-framing oleh mimpi itu. Ada mimpi yang 3 kali, saya ngimpi sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, yang nggak terjadi. Kenapa? Saya nggak mau, saya tolak.
Saya tolak, saudara ya. Kalau sampai ke pengaruh, apalagi saya kebiasa ke pengaruh dengan tanda-tanda mistis ya. Saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saya tolak semua mimpi buruk, penglihatan buruk, perkataan buruk. Tolak, saudara. Saya ucapkan confession. Nah, nanti diajarin kelas profetik. Cuman yang saya mau sampaikan kepada Anda ya pagi hari ini yang di Indonesia dan dimanapun Anda berada, ya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan itu bukan pengalaman supranatural. Anda bertemu Yesus, Anda mimpi ketemu malaikat, dan sebagaimana Anda disembuhkan dari sakit, Anda mengalami mujizat pertolongan ketika Anda lagi kesusahan, lagi sakit, mau mati, kecelakaan, ya atau Anda bangkrut, jadi kaya, ekonomi, itu bukan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, karena semua orang di dunia ini bisa mengalami hal yang sama tanpa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Anda perlu terima itu dulu, saudara. Anda harus terima kenyataan itu dulu, supaya imanmu jangan kosong. Mimpi ketemu Yesus, ya karena Anda tiap hari di dalam gereja ya, atau Anda pernah ini pasti ketemu, saudara ya. Anda ketemu malaikat, Anda ngarap-ngarap, Anda sesuatu hari dari harapanmu kan kepengen sekali, ya ketemu. Bisa ya, itu bisa. Bisa diciptakan dalam alam bawah sadarmu, saudara. 10 tahun ini nggak tiba-tiba. Saya waktu kecil nggak pernah ngimpi-ngimpi perkara rohani, itu nggak pernah, saudara. Saya pengen sekali ngalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya berdoa, Tuhan aku pengen ngimpi ketemu Tuhan. Nggak cuma ngimpi, saudara. Saya duduk, saya ngeliat Tuhan Yesus, saudara. Ya kan? Tetapi itu bukan pengalaman pribadi bersama Tuhan. Itu Tuhan kasih karunia ya di dalam kehidupan kita supaya kita bisa. Berapa banyak nabi-nabi ketemu Tuhan, ketemu malaikat Tuhan ya. Ya kan? Apakah terus orang langsung berubah? Bileham ketemu malaikat Tuhan apa berubah? Ya kan? Yang paling penting sebetulnya yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan adalah pengalaman pribadi dengan Sang Cinta, di mana ketika kamu hidupmu penuh dengan cinta, kamu miliki cinta yang dari Tuhan, baik itu kamu mengalami pengalaman ketemu Tuhan Yesus, baik itu tiba-tiba kamu kesambet bangun tiba-tiba kamu ingin mencintai, cinta yang tulus yang dari surga. Dan memang ada beberapa yang ditandai dengan pertemuan, ya mimpi, encounter dalam mimpi, dalam bentuk penglihatan, atau ada khotbah yang tang di kepalamu, rema. Kalau saya lebih menyarankan Anda, rema yang menjadi kenyataan dalam hidupmu itu menjadi trigger, menjadi pemicu cinta yang tumbuh dalam hatimu. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Berbahagialah yang percaya sekalipun tidak melihat. Ya kan? Jadi jangan harus seperti Thomas. Masalahnya kan kita semua pengennya kayak Thomas kan? Melihat dulu kan? Nah, berbahagialah orang yang percaya dengan Sang Cinta itu, saudara. Lalu Anda menjalani cinta itu, kehidupan agape itu, kamu hidup dengan belas kasih, kamu hidup dengan pengampunan, berat jatuh bangun, dan kamu mengalami, dan makin lama kamu makin mengerti bagaimana mencintai. Nah, itulah pengalaman bersama Tuhan, pengalaman bersama cinta. Yang lain-lain itu hanya aksesoris. Jadi penglihatanmu malaikat, penglihatanmu Tuhan Yesus, penglihatan apa segala macam, itu tuh hanya aksesoris. Mimpi nubuatan itu jangan kamu anggap pengalaman dengan Tuhan. Ya, itu bukan pengalaman dengan Tuhan, karena pengalaman dengan Tuhan akan membawa kamu semakin intim. Pengalaman saya dengan anak, dengan istri saya, membuat saya makin intim dengan dia. Kamu pikir saya sama anak baik-baik saja selalu? Ya enggak. Tetapi karena saya jatuh bangun, kami berdua jatuh bangun bersama-sama, kami nikmati bersama, kami hancur bersama, kami hidup bersama, kita minum teh bersama, kita bertengkar bersama, kita ngadepi debt collector sama-sama, kita masuki lembah kekelaman, kita bersuka cita sama-sama, kita keliling dunia sama-sama, kita ngalami semua sama-sama, maka itu menjadi intim. Keintiman itu bukan terjadi karena Anda bahagia terus, happy terus. Bahkan ketika Anda gagal, ketika Anda, kenapa akhirnya aku marah Tuhan?
Kenapa akhirnya aku meledak, karena aku jengkel, aku difitnah Tuhan. Itu pun pengalaman sama Tuhan, saudara. Kamu belajar sama Tuhan itu ya, melekat erat. Jatuh bangun, pokoknya kamu kejar terus itu yang namanya cinta. 1 Korintus 13. Sebab tanpa cinta, walaupun kamu melakukan banyak hal, kamu sia-sia. Kamu milih supaya motifmu itu bukan karena apa. Motifmu itu, orang membakar diri, sekalipun dia membakar dirinya, bisa bukan karena cinta loh. Orang membakar diri apakah selalu karena cinta? Bukan loh saudara ya. Oke, 3 menit lagi. Orang membakar diri, pahlawan-pahlawan itu kan mengorbankan dirinya. Coba Kahar Musakar, sampai itu yang tokonya DITI itu, yang punya Soekarno itu, akhirnya kan ditembak sama Soekarno kan, ditembak sendiri kan, dihukum mati kan, itu sahabatnya Soekarno. Artinya ketika dia mencintai Indonesia, cintanya itu amrih saudara, makanya dia memberontak. Permesta, siapapun lah namanya, para pahlawan itu ya, yang udah mati mah udah mati. Tapi terbukti kan ketika dia nggak mati, begitu terjadi ada sesuatu, ya kan, cintanya itu bertepuk sebelah tangan, ya kan. Saya ini cintanya dengan Indonesia bertepuk sebelah tangan, saudara. Saya mencintai Indonesia. Apakah Indonesia cinta saya? Oh, Cina kok, Kristen kok, triple minoritas kok, ya kan. Tetapi saya tetap mencintai Indonesia dengan mengirimkan, membuat donasi-donasi itu untuk kasih makan Indonesia. Kan begitu saudara. Itu cinta. Sekalipun kita dikecewakan, kita marah, kita pernah pahit, kita pernah gagal, bangun lagi, cintai lagi. Saya pernah tinggalkan, saya marah, tapi kemudian saya kembali lagi. Akhirnya saya punya keintiman bersama dengan Sang Cinta, keintiman bersama dengan Tuhan. Apakah selesai? Masih, selama saya masih nafasnya masih di hidung saya, maka keintiman itu makin dalam, makin dalam, makin dalam, sampai tiba-tiba saya lenyap. Badan saya lenyap, saya jalan bersama Tuhan seperti Henok, saudara. Nah, itulah keintiman bersama Tuhan. Bukan pengalaman sama Jibril kayak si Ono. Bukan, bangganya ketemu Jibril, saudara. Nah, bukan begitu. Itu framing agama. Kamu ketemu Jibril dulu, kamu bisa jadi nabi. Ketemu Jibril itu nggak berarti apa-apa, saudara ya. Pengalaman dengan Sang Cinta membuat kamu jadi sesuatu. Ya, jangan kejar yang mistis-mistis, yang real, saudara. Cinta itu adalah perkara rohani, kamu tarik menjadi real. Cinta itu kan sesuatu, kamu kan nggak bisa ngelihat. Cinta itu apa? Kamu nggak bisa ngelihat, saudara. Warnanya apa cinta? Kamu udah orangnya apa? Enggak, bohong. Itu kan akal-akalannya sales obat. Cinta itu kamu tarik, wujudkan dalam diakonia. Cinta itu kamu tarik, wujudkan dalam pengampunan. Ya kan? Dalam kesabaran. Ya, dalam sukacitamu, dalam kebaikanmu kepada semua orang, bahkan kepada musuh-musuh kita. Kamu tarik, kamu nyat, kamu bikin itu real. Ya, Tuhan Yesus memberkati.